Sejarah asal-usul Kabupaten Karanganyar, Kota Intan Pari di Jawa Tengah. Terletak di jantung Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar bagaikan permata tersembunyi yang menawarkan perpaduan sempurna antara sejarah, budaya, dan alam yang memukau. Karanganyar menyimpan pesona yang tak terlupakan bagi para pelancong yang ingin menjelajahi keajaiban Jawa. Membentang seluas 775,44 km persegi, Karanganyar bagaikan kanvas raksasa yang dilukis dengan berbagai panorama alam yang memesona. Julukan, Kota Intan Pari, diberikan karena Karanganyar terkenal dengan keindahan alamnya yang tiada tara, bagaikan butiran intan yang berkilauan di antara hijaunya pegunungan dan birunya langit. Keunikan Karanganyar terletak pada perpaduan budayanya yang kaya dan alamnya yang asri. Di sini, Anda dapat menemukan berbagai situs sejarah dan budaya yang menarik, seperti Candi Cetho, Candi Sukuh, dan Pura Mangkunegaran. Bagi pecinta alam, Karanganyar menawarkan berbagai wisata alam yang menakjubkan, seperti Grojogan Sewu, air terjun Jumok, dan Taman Nasional Gunung Lawu. Arti dan asal-usul nama Karanganyar. Nama, Karanganyar, bagaikan sebuah jendela yang membuka gerbang sejarah dan budaya Jawa Tengah. Di balik dua suku kata sederhana, Karang, dan Anyar, tersembunyi makna mendalam yang mencerminkan asal-usul dan identitas wilayah ini. Karang, dalam bahasa Jawa, karang, berarti batu karang. Kata ini merujuk pada bebatuan keras yang muncul di permukaan tanah atau air. Di wilayah Karanganyar, terdapat beberapa tempat yang memiliki banyak batu karang, seperti Desa Karangpandan, Kecamatan Tawangmangu. Anyar, kata Anyar, memiliki arti baru. Hal ini menandakan bahwa wilayah Karanganyar tergolong daerah yang baru berkembang dan belum lama dihuni manusia. Kemungkinan besar, area ini dulunya merupakan hutan belantara yang kemudian dibuka dan dihuni oleh masyarakat. Dalam versi legenda sejarah, konon, nama Karanganyar erat kaitannya dengan legenda Pangeran Samodra, putra Raja Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit. Diceritakan bahwa Pangeran Samodra diasingkan ke wilayah ini karena dianggap membangkang perintah ayahnya. Di tanah barunya, Pangeran Samodra mendirikan sebuah desa yang kemudian berkembang menjadi Kabupaten Karanganyar. Versi lain menyebutkan bahwa nama Karanganyar berasal dari peristiwa sejarah yang terjadi pada masa Kerajaan Mataram Islam. Pada masa itu, wilayah Karanganyar merupakan bagian dari hutan lebat yang dipenuhi batu karang. Saat pasukan Mataram Islam melewati wilayah ini, mereka menemukan sebuah mata air yang jernih. Mata air tersebut kemudian dinamakan Watu Karang Anyar, yang berarti batu karang baru. Nama ini pun akhirnya disematkan pada wilayah tersebut dan menjadi cikal bakal Kabupaten Karanganyar. Sejarah. Sejarah Kabupaten Karanganyar bagaikan sebuah buku tebal yang menyimpan kisah-kisah menarik tentang kejayaan kerajaan, pergolakan politik, dan perjuangan rakyat. Dari awal mulanya sebagai bagian dari wilayah kerajaan besar hingga menjadi kabupaten mandiri, Karanganyar telah melalui perjalanan panjang penuh lika-liku. Kisah Karanganyar bermula pada masa Kerajaan Pajang, yang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya pada tahun 1546. Pada masa itu, wilayah Karanganyar merupakan bagian dari Kademangan Pengging, salah satu wilayah penting di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang. Keindahan alam dan kekayaan alamnya menjadikan Karanganyar sebagai kawasan yang strategis dan penting. Kejayaan Kerajaan Pajang tidak berlangsung lama. Pada akhir abad ke-16, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Wilayah Karanganyar pun beralih ke bawah kekuasaan Kesultanan Mataram Islam, kerajaan yang kemudian menjadi salah satu kerajaan terbesar di Jawa. Namun, ketenangan di Karanganyar terusik pada tahun 1746. Pangeran Mangkubumi, putra mahkota Mataram Islam, memberontak terhadap ayahnya, Pakubuwono II. Pemberontakan ini berujung pada pendirian Kesultanan Yogyakarta oleh Pangeran Mangkubumi, yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I.
Karanganyar pun menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1830, terjadi perjanjian Belanda-Yogyakarta yang mengubah peta politik di Jawa Tengah. Sebagai konsekuensi dari perjanjian ini, wilayah Karanganyar diserahkan kepada Belanda dan dimasukkan ke dalam Kabupaten Surakarta. Selama masa penjajahan Belanda, Karanganyar mengalami berbagai perubahan dan perkembangan, termasuk pembangunan infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam. Perjuangan rakyat untuk kemerdekaan Indonesia turut mengantarkan Karanganyar menuju era baru. Pada tahun 1925, Karanganyar dipisahkan dari Kabupaten Surakarta dan resmi menjadi kabupaten mandiri. Sejak saat itu, Karanganyar mulai membangun identitasnya sendiri dan berbenah diri untuk kemajuan wilayahnya. Di balik gemerlap sejarah Kabupaten Karanganyar, tersimpan legenda yang telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat. Legenda Pangeran Samodra, kisah tentang pangeran pemberani dan tanah baru yang ia bangun, menjadi salah satu legenda yang paling terkenal di wilayah ini. Konon, Pangeran Samodra adalah putra bungsu Raja Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit. Diceritakan bahwa Pangeran Samodra memiliki sifat yang pemberani dan pantang menyerah. Namun, sifatnya yang keras dan ambisius membuatnya sering berselisih paham dengan sang ayah. Puncaknya, terjadilah perselisihan besar yang membuat Pangeran Samodra diasingkan dari Kerajaan Majapahit. Dengan hati yang hancur, Pangeran Samodra meninggalkan tanah kelahirannya dan memulai perjalanan panjang. Ia ditemani oleh beberapa pengawal setianya dan membawa beberapa harta benda peninggalan kerajaan. Penuh tekad untuk memulai kehidupan baru, Pangeran Samodra menjelajahi hutan lebat dan pegunungan terjal. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan penuh rintangan, Pangeran Samodra dan rombongannya akhirnya menemukan sebuah tanah yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Di tanah ini, mereka mulai membangun sebuah desa kecil yang diberi nama Karanganyar. Pangeran Samodra memimpin rakyatnya dengan bijak dan adil, mengajarkan mereka cara bertani, berburu, dan membangun kehidupan yang sejahtera. Di bawah kepemimpinan Pangeran Samodra, desa Karanganyar berkembang pesat. Desa ini menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang ramai dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai wilayah. Pangeran Samodra pun dihormati sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Karanganyar memiliki banyak peninggalan sejarah yang menarik, seperti Candi Ceto, Candi Sukuh, dan Pura Mangkunegaran. Candi Ceto dan Candi Sukuh adalah candi Hindu yang dibangun pada abad ke-15 dan ke-16. Kedua candi ini memiliki arsitektur yang unik dan relief yang menceritakan kisah Ramayana dan Mahabharata. Pura Mangkunegaran adalah istana yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi pada tahun 1757. Istana ini merupakan salah satu kompleks budaya Jawa yang paling penting di Indonesia. Kabupaten Karanganyar adalah destinasi wisata yang ideal bagi para pencinta sejarah, budaya, dan alam. Dengan berbagai pesonanya yang unik, Karanganyar menjanjikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengunjungnya. Demikianlah kisah ini diceritakan dari rangkuman beberapa sumber. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan Sang Pemilik kisah kehidupan.